Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda pernah nggak kepikiran gitu kalau satu ayat Al-Quran itu bisa jadi semacam, ya kayak lensa buat lihat cara kerja ekonomi. Kita bakal selami nih, surah Az-Zukhruf ayat 12. Bunyinya kan, dan yang menciptakan semua berpasang-pasangan, Al-Azwaj, dan menjadikan kapal untukmu dan hewan ternak yang kamu tunggangi. Nah, misi kita hari ini, berdasarkan sumber analisis yang Anda bagikan, kita mau lihat nih, gimana konsep pasangan, Al-Azwaj, terus ada simbol pergerakan lewat kapal sama hewan ternak, gimana semua itu ternyata bisa menciptakan vibrasi energi, yang ujung-ujungnya yaitu tadi, jadi nilai ekonomi. Oke, kita bongkar bareng ya. Iya, oke. Yang langsung menarik perhatian saya dari materi Anda ini memang konsep Al-Azwaj itu. Tafsir di sini ngelihatnya tuh lebih luas. Jadi bukan cuma sekedar laki perempuan aja ya, tapi ini soal prinsip universal, semua diciptakan berpasangan, saling butuh, saling melengkapi, gitu. Nah, ini kan seolah gimana ya, menantang cara kita biasa mikir di ekonomi, yang suka misah-misahin, sektor real lah, moneter lah. Sumber Anda malah nyinggung kemiripannya sama ide primal dual di matematika. Anda tahu kan? Jadi masalah dilihat dari dua sisi gitu yang saling melengkapi buat dapat solusi terbaik. Intinya sinergi, bukan malah dipisah. Akarnya ya jelas, tauhid, keesaan Allah. Yang kalau ditarik ke ekonomi, ya idealnya sistemnya terintegrasi. Oke. Kalau gitu, wujud pasangan ini di ekonomi realnya gimana? Contohnya, selain yang klasik banget ya, produsen sama konsumen, saling butuhkan dalam aliran pendapatan, atau ya permintaan penawaran, yang kayak menari gitu buat nentuin harga. Mungkin bisa juga pasangan kayak risiko sama imbalan ya, dalam investasi. Atau modal sama tenaga kerja di produksi. Semuanya kan perlu semacam keseimbangan ya, biar tarian ekonominya harmonis gitu. Dan tarian dinamis ini yang disebut sumber Anda itu vibrasi pasar. Tepat sekali. Tepat, dan ayatnya kan lanjut nyebut kapal sama hewan ternak. Spesifik loh ini. Nah, perspektif sumber Anda melihat ini sebagai simbol pergerakan. Tapi skalanya beda. Kapal kalau zaman sekarang, wah jelas banget. Tulang punggung perdagangan global. Kita tahu lah ya, lebih dari 80% volume barang dunia itu kan ngangkutnya lewat laut. Pergerakannya masif banget. Tapi ada fakta menarik nih yang disorot. Sekitar 42%, hampir setengahnya pelayaran kapal dagang global itu kosong pas baliknya. Empty back holes istilahnya. Nah, sumber Anda menyoroti ini. Ketidakseimbangan logistik ini katanya bukan cuma soal efisiensi aja, tapi bisa jadi pertanyaan soal keadilan dalam perdagangan. Karena ongkos kirimnya jadi ya timpang kan jadinya. Wah, iya juga ya. Kontras banget tuh sama hewan ternak. Kalau hewan ternak kan dari dulu sampai sekarang justru jadi fondasi pergerakan ekonomi di level lokal, agraris terutama. Dulu mungkin buat bajak sawah, ya kan, angkut barang. Sekarang, wah perannya vital banget buat ketahanan pangan. Daging, susu, telur, terus sering jadi aset penting, semacam tabungan hidup gitu buat masyarakat desa. Kontribusinya ke PDB negara agraris juga nggak kecil loh. Jadi ini kayak mesin ekonomi skala mikro ya, yang gerakin kehidupan sehari-hari. Betul. Dan semua pergerakan ini, yang global pakai kapal, yang lokal pakai ternak ini, menciptakan apa yang disebut vibrasi energi. Nah, soal vibrasi ini nih, sumber Anda ngelihatnya nggak sekedar velocity of money, kecepatan uang muter doang, bukan cuma itu. Tapi lebih dalam. Ini soal kualitas pergerakannya. Gimana ya, apakah harmonis, saling melengkapi, kayak prinsip Al-Azwaj tadi, atau malah timpang, kayak kapal yang pulang kosong itu contohnya. Jadi ada semacam dimensi etisnya gitu loh, di getaran ekonomi ini. Nggak cuma soal angka kecepatan aja. Pergerakan yang berkualitas, inilah yang katanya menghasilkan nilai ekonomi yang sejati. Tapi, nah ini poin penting banget dari analisis yang Anda kasih, nilai ekonomi yang dihasilkan itu tujuannya buat apa? Menurut kerangka ini ya, yang dasarnya tauhid sama posisi manusia sebagai khalifah, pengelola bumi gitu, tujuannya itu bukan cuma numpuk untung pribadi. Bukan itu, tapi maslahah, kebaikan, kesejahteraan buat semua. Universal, material iya, spiritual juga iya. Plus, keadilan adil harus tegak. Jadi dalam kacamata ini, kerja keras di ekonomi itu bisa jadi ibadah kalau niat sama tujuannya lurus ke sana. Jadi kalau dirangkum nih ya, apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Ternyata, satu ayat aja, lewat interpretasi di sumber Anda ini, bisa nawarin cara pandang ekonomi yang utuh banget ya.
Ada konsep pasangan al-azwaj yang saling bergantung, ada pergerakan kapal, hewan ternak di skala beda-beda, terus ada energi, vibrasi, yang ternyata bukan cuma soal banyak atau cepatnya, tapi juga kualitasnya. Semuanya dilihat sebagai bagian dari satu sistem, yang idealnya yaitu tadi, ngarah ke keadilan adil sama kebaikan bersama maslahah. Bukan cuma metafora bagus aja ya ternyata. Iya, dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan yang menarik nih buat Anda di rumah. Kalau prinsip pasangan yang sinergis, yang saling melengkapi tadi, dan pergerakan yang bertujuan, yang bermakna ini, ternyata bisa bantu kita pahami dinamika ekonomi kayak yang diulas sumber Anda. Tapi apa mungkin ya kerangka berpikir yang sama ini tentang pasangan yang harmonis, pergerakan yang bermakna, bisa juga relevan buat kita melihat atau mungkin menata aspek-aspek lain dalam hidup Anda. Di luar urusan ekonomi aja kita. Coba direnungkan deh.